Di pembahasan sebelumnya, bersama dengan Long Xiudao dan Yang Ming, Xiao Tian pergi ke markas Red Bloodstrike yang berada di medan perang Void, atau gampangnya kita akan menyebutnya kota Frontal War. Di tempat itu, tanpa ampun Xiao Tian membantai seluruh pasukan ras Bloodstrike termasuk sang pemimpin yang bernama Zhan Buzi. Tak hanya memecahkan masalah ras Bloodstrike, dia juga secara tak sengaja menyelamatkan seorang lelaki yang sedang ditawan oleh Bloodstrike, dan itu adalah Lu Taotian. Dan tanpa tahu bahwa dia adalah ayah mertuanya, keduanya malah melakukan sumpah saudara yang pastinya akan mereka sesali di masa depan. Dengan segera Xiao Tian kembali berkumpul dengan Long Xiudao dan Yang Ming. Ketika ditanya apakah sisanya telah diatasi, Long Xiudao lantas menjelaskan bahwa sisa-sisa ras Bloodstrike yang bersembunyi telah diatasi. Bahkan semua perbekalan di kota ini juga telah dikosongkan. Karena urusan di tempat itu telah selesai, mereka pun berniat kembali. Karena Lu Taotian telah terbebas, dia yang pada dasarnya menjadi pemasok utama energi untuk gerbang perang, karena sumber energi telah terputus, gerbang perang mulai tidak stabil. Tetapi untungnya dengan cepat mereka bertiga memasukinya sebelum akhirnya gerbangnya tertutup. Itu hampir saja, kalau tidak siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk lari kembali dari sana, ucap Xiao Tian. Dilanjutkan dengan bertanya tentang sumber daya yang berhasil mereka dapatkan, sehingga Yang Ming hanya menjawab bahwa ada terlalu banyak dan saat ini dia tidak bisa menghitung semuanya sekaligus. Tetapi dapat dipastikan bahwa dengan bantuan sumber daya ini, tingkat keseluruhan dari seluruh alam iblis suci dapat sangat ditingkatkan, tambah Yang Ming yang membuat Xiao Tian cukup senang. Kemudian Xiao Tian bertanya apakah mereka berdua telah memberitahu sisa-sisa ras Bloodstrike tentang formasi yang telah diubah, yang mana setelah mereka meninggalkan kota Frontal War akan ada ledakan besar di sana. Mendengar itu, Long Xiudao malah menunjukkan ekspresi anehnya. Bahkan Yang Ming juga dipenuhi dengan keterkejutan sampai-sampai dia ikut bertanya apakah memang benar formasinya akan meledak saat mereka pergi. Tidak, aku juga tidak tahu. Tuan Xiao hanya berkata, setelah pembunuhan aku harus menghancurkan jejaknya, ucap Long Xiudao. Xiao Tian hanya bisa membuat ekspresi datar saat dia juga berharap ras Bloodstrike yang tersisa akan pergi dari kota Frontal War setelah mereka menyumbangkan sumber dayanya. Karena bagaimanapun juga, meskipun Xiao Tian tanpa ampun membunuh ras Bloodstrike, tetapi dia juga memiliki pertimbangannya sendiri dan tidak membunuh secara membabi buta. Tentu saja mereka tidak bodoh, mereka seharusnya sudah pergi, ucap Long Xiudao, dan Yang Ming menjawab Xiao Tian. Meskipun dari ekspresi yang ditunjukkan mereka juga sepenuhnya tidak yakin. Sudahlah, mereka pasti baik-baik saja. Ayo cepat pulang, kita akan segera sarapan, tambah Xiao Tian. Seperti yang dijelaskan, beberapa orang Bloodstrike masih ada yang berhasil selamat. Akan tetapi tak seperti yang diharapkan, meskipun mereka benar-benar takut pada Xiao Tian yang mereka anggap monster, hanya karena monster yang mereka takuti telah pergi, mereka malah memilih untuk tetap tinggal. Apalagi tempat mereka sekarang adalah tempat yang paling cocok untuk membangun gerbang perang. Alhasil, di detik berikutnya formasinya meledak. Untungnya, begitu ledakan terjadi, Lu Taotian sudah meninggalkan kota dan dia tidak sendirian tetapi sambil membawa mayat Zhan Buzi yang entah mengapa keadaan tubuhnya masih utuh padahal sebelumnya lengannya telah dipotong oleh Xiao Tian. Tak berselang lama, datang sekelompok orang yang ternyata itu adalah keluarga Lu Taotian termasuk istrinya yaitu Xu Xinshu. Dan secara teknis juga mereka adalah keluarga Lu Shaiyuan yang katanya telah meninggal.
Meskipun dia juga cukup terkejut akan kedatangan mereka, melihat kekhawatiran istrinya, Lu Taotian segera memeluknya. Ketika ditanya mengapa mereka ada di tempat ini, Su Shinshu lantas menjelaskan bahwa awalnya mereka semua telah mendiskusikan bagaimana agar bisa pergi ke kota Frontal War untuk menyelamatkannya. Dan alasan mereka bisa sampai di tempat ini berkat suara ledakan dari formasi. Melihat mayat Zanbushi, Su Shinshu cukup penasaran. Akan tetapi Lu Taotian menunda penjelasannya karena bagaimanapun juga ini bukanlah tempat yang tepat untuk membicarakannya. Itu benar, ada terlalu banyak pergerakan di sini. Aku khawatir hal itu bisa membuat kekhawatiran garnisum lain. Untuk menghindari mereka mengejar, lebih baik kembali ke garis pertahanan dulu, ucap Su Shinshu yang sependapat dengan suaminya. Singkat cerita, setelah kembali, Lu Taotian memajang mayat Zanbushi di atas tembok agar bisa dilihat seluruh pasukan. Hal itu juga pastinya memiliki tujuan untuk memotivasi mereka. Semuanya, Jenderal ras Bloodstrike Zanbushi telah mati, bahkan kota Frontal War telah dihancurkan. Ingatlah, orang yang membunuhnya adalah ras manusia yang sangat kuat yang dikenal sebagai Dewa Perfection Hades bernama Xiaotian, ucap Lu Taotian yang membuat semua orang langsung bersorak memujanya meskipun mereka sendiri juga tidak tahu siapa itu. Tiba-tiba Lu Taotian yang masih di atas panggung didatangi istrinya. Ketika ditanya apakah ada yang tidak normal, Su Shinshu menjawab iya dan masalahnya tidaklah kecil. Ayo kembali ke istana tempat lampu garis keturunan ditempatkan, tambahnya. Dengan tergesa-gesa, Lu Taotian secepatnya datang ke tempat yang dimaksud dengan harapan lampu kehidupan garis keturunan yang ternyata milik Lu Shaiyuan tidak boleh padam. Namun begitu dia membuka pintu, apa yang menyambutnya justru cahaya yang sangat terang dari dalam ruangan. Su Shinshu kemudian menjelaskan bahwa fenomena ini terjadi tepat setelah Lu Taotian dibawa pergi, yang mana ketika dia sedang melihat-lihat lampu garis keturunan untuk mengamati kondisi putrinya, dia malah menemukan lampu kehidupan garis keturunan Lu Shaiyuan menjadi seperti yang ditampilkan saat ini. Melihat itu, Lu Taotian pastinya benar-benar takjub, apalagi lampu kehidupan Lu Shaiyuan masih terus meningkat dan ruangan kecil ini tak mungkin bisa menampungnya lagi. Taruh saja di aula utama. Jangan sia-siakan lampu sebesar itu. Gunakan untuk penerangan, ucap Lu Taotian dengan sedikit candaan yang membuat Su Shinshu sedikit mengejeknya karena suaminya bisa sampai cemburu pada perkembangan putrinya sendiri. Dan meskipun Lu Taotian mencoba menyangkalnya, ekspresinya tak bisa berbohong yang membuat Su Shinshu semakin mengejeknya. Namun ketika dia juga ingin mengajak putra dan putri lainnya bergabung, mereka malah berada di pihak sang ayah yang juga sangat iri pada perkembangan adik bungsu kecil mereka. Mengesampingkan semua itu, karena penasaran, Su Shinshu mencoba bertanya tentang apa yang terjadi di kota Frontal War. Menanggapi itu, Lu Taotian hanya berkata bahwa dia telah membuat janji saudara baru yang pastinya itu adalah Xiaotian yang benar-benar sangat luar biasa. Kembali lagi ke sisi Xiaotian. Tak langsung kembali, pertama-tama dia mengurus kapal perang hasil rampasannya terlebih dahulu. Dia kemudian bertanya, bisakah kapal tersebut dimodifikasi? Yang langsung dijawab bahwa hal itu tidaklah sulit. Apalagi kali ini mereka juga telah mengumpulkan banyak rampasan yang sudah lebih dari cukup untuk menyempurnakan kembali 10 kapal perang semacam itu. Entah mengapa, mendengar Long Shudao menyebut kata rampasan, Xiaotian menjadi tidak puas sehingga dia segera menasehatinya.
Meskipun mereka adalah musuh, sumber daya ini adalah cinta mereka setelah pertobatan yang tulus. Bagaimana itu bisa dijelaskan dengan kata rampasan, ucap Xiao Tian yang pikirannya benar-benar lain dari yang lain. Alhasil, Lu Tao Tian yang tak mungkin berani melawan hanya bisa mengakui kesalahannya. Ingatlah untuk menambahkan kamar mandi besar dan dapur besar ke kapal perang ini, tambah Xiao Tian. Dan tak lupa dia juga memberikan instruksi tambahan pada Long Xiudao untuk mengurus orang-orang Bloodstrike yang ada di reruntuhan naga suci dan kirim mereka untuk bekerja di peternakan sama seperti yang lain. Oke, kamu boleh pergi bekerja, sementara kamu pergi denganku untuk membuat sarapan. Ayo cepat bergerak, tambah Xiao Tian sebelum akhirnya mereka semua pergi atau lebih tepatnya kembali. Awalnya Xiao Tian ingin kembali secara diam-diam, tetapi ketika membuka pintu, kedua istrinya beserta putrinya sudah menunggunya. Ketika ditanya kemana saja dia pergi, layaknya seorang suami yang benar-benar takut pada istrinya, Xiao Tian lantas menjelaskan bahwa telah terjadi sesuatu dan itu sehubungan dengan kelompok ras Bloodstrike. Bukannya berarti lukaku sudah sembuh, itu diselesaikan dengan kerjasama bersama Long Xiudao. Pada saat yang sama juga, ras Bloodstrike yang merapal mantra kutukan darah juga telah teratasi, tambah Xiao Tian. Untuk kutukan yang dimaksud, kalian semua pasti ingat itu sehubungan dengan Long Xiu Baixing yang mana setelah Zhan Buzi mati, kutukannya sepenuhnya menghilang. Hal itu dibuktikan dengan kondisi Long Xiu Baixing saat ini yang mana meskipun dia masih berbaring di atas kursi, aura yang terpancar dari tubuhnya mulai pulih, bahkan sosok naga juga muncul di atasnya. Mengesampingkan situasi Long Xiu Baixing yang bisa dikatakan sedang dalam proses pemulihan, Ziruyan kembali membicarakan tentang keadaan suaminya. Dia berusaha menasehati sang suami agar lebih memperhatikan tubuhnya sendiri karena jika kalian ingat di pertarungan sebelumnya Xiao Tian berpura-pura terluka parah. Jangan khawatir, aku pulih dengan cepat baru-baru ini dan bahkan kekuatanku sedikit meningkat. Hanya saja ketika aku bertindak itu sedikit mempengaruhi hatiku dan nafasku sedikit lemah, ucap Xiao Tian sehingga Ziruyan yang benar-benar khawatir langsung mengeceknya. Konyolnya, meridian Xiao Tian entah mengapa berirama seperti alunan melodi yang membuat Ziruyan yakin bahwa suaminya pasti mengalami luka dalam sehingga dia pun segera memarahinya karena suaminya begitu ceroboh. Melihat itu, Lu Sayuan juga mendekat. Dengan panik dia segera bertanya apa yang harus mereka lakukan untuk membantu sang suami. Dan dengan wajah yang sedikit tersipu malu, Ziruyan sudah memikirkan caranya tetapi tak berani mengatakannya. Ayo tidur bersama malam ini. Mari gunakan metode saling melengkapi untuk mengisi kembali vitalitas kita, ucap Ziruyan yang tanpa dijelaskan secara detail. Pastinya kalian sudah menebak maksudnya karena bahkan Lu Sayuan yang terkenal tak pandai menggunakan otaknya langsung memahami maksudnya dan pastinya cara itu hanya bisa membuat Xiao Tian tersenyum aneh. Singkat cerita, proses pemulihan Long Xiu Baixing akhirnya selesai sehingga dengan itu juga dia terbangun. Mari kita berkenalan lagi. Nama dewa ini adalah Long Xiu Baixing, permaisuri kaisar dari garis keturunan naga suci, salah satu komandan dari medan perang Valen Flame Void dan komandan medan perang yang ditunjuk oleh aliansi 100 ras. Itulah yang diucapkan oleh Long Xiu Baixing setelah dia terbangun. Tak berhenti di situ, masih dengan sikap konyolnya, Long Xiu Baixing malah tiba-tiba membahas tentang Ziruyan dan Lu Sayuan yang mana intinya tentang tindakan mereka yang memeluk dan mencium dirinya sewaktu tidur.
Ketika Tuan Xiaotian tidak ada di sini tadi malam, kenapa kalian malah memelukku? Kenapa juga ketika kalian memelukku untuk tidur, salah satu dari kalian ingin menggigit wajahku dan yang lain ingin menjilatiku? Tampak Long Shu Baixing dengan polosnya yang hanya bisa membuat Ziruyan merasa malu karena saat ini ada banyak orang di tempat itu. Adapun Lu Sayuan malah dia bersikap santai seolah-olah tindakan aneh mereka adalah hal yang biasa. Xiaotian lantas bertanya bagaimana Long Shu Baixing bisa tahu karena seharusnya semalam dia pingsan. Menanggapi itu, Long Shu Baixing lantas menjelaskannya. Bukti pertama adalah 2 jenis rambut yang tersisa di selimutnya yang jelas-jelas itu milik Ziruyan dan Lu Sayuan. Untuk bukti yang kedua lebih ke arah kesimpulannya sendiri karena sewaktu amnesia dia telah belajar banyak hal termasuk keduanya yang dengan sengaja melampiaskan emosinya terhadap dirinya. Namun yang terpenting, semua kejadian tersebut berkaitan erat dengan Xiaotian yang katanya terlalu menggoda dan enak. Intinya, dari hasil pengamatan Long Shu Baixing, keberadaan Xiaotian sendiri tidaklah normal karena dia selalu memancarkan aura yang tak biasa seperti kelezatan paling enak di dunia. Bahkan Long Shu Baixing mengaku hanya tinggal di sisinya, lukanya pulih dengan cepat dan tubuhnya bahkan mulai berlatih sendiri serta darah naga sucinya juga terus menguat. Mendengar itu, Ziruyan tak terlalu mempercayainya. Adapun Lu Sayuan pastinya secara mendalam dia benar-benar memikirkan kata-kata Long Shu Baixing yang membuat Ziruyan benar-benar bingung harus berbuat apa untuk mengatasinya. Melihat keraguan Ziruyan membuat Long Shu Baixing juga mulai ragu, akan tetapi dia masih berusaha meyakinkan mereka semua kalau tebakannya memanglah benar. Dewa ini dapat dengan jelas merasakan bahwa kecepatan kultivasi semakin cepat, terutama setelah kontak fisik. Efek peningkatannya sangat jelas, ucap Long Shu Baixing, sehingga Lu Sayuan yang mendengar itu segera berbisik pada Ziruyan. Sepertinya ada hal semacam itu, apalagi setelah malam itu efeknya semakin mengerikan, ucapnya. Ziruyan pastinya hanya bisa terteguh, namun di detik berikutnya menyadari bahwa tampaknya mereka telah mengambil sesuatu dari sang suami. Dengan segera mereka yang cemas langsung bertanya apakah semua itu mempengaruhinya. Tenang saja, tidak ada ketidaknyamanan. Sejak pertama kali aku bertemu denganmu, aku menjadi lebih baik. Sejak dipanggil olehmu, aku merasa sangat nyaman dan bahagia sepanjang waktu. Jangan khawatir, tubuhku sangat baik. Jika kau bersikeras mengatakan apa yang aku bayar untukmu mendapatkan perubahan seperti itu pasti cinta, ucap Xiaotian yang membuat keduanya khususnya Ziruyan merasa tenang. Bahkan suasana di antara keduanya menjadi semakin hangat yang membuat Lu Sayuan sedikit cemburu. Dalam antrian, pertama datang pertama yang dilayani. Jadi wajar juga dalam hal seperti ini. Jadi jangan terlalu serius, ucap Long Shu Baixing mencoba menghibur Lu Sayuan. Sayangnya hal itu malah menjadi bumerang baginya karena entah mengapa Lu Sayuan malah bertanya mengapa Long Shu Baixing tidak mengikuti Xiaotian juga dan bergabung dengannya untuk melawan Ziruyan. Apalagi dari kata-kata Long Shu Baixing sebelumnya, dia terlihat begitu nyaman berada di dekat Xiaotian dan yang terpenting mereka bisa bekerja sama. Meskipun awalnya Long Shu Baixing terkejut, dengan segera dia mencoba mengubah topik pembicaraan dengan menyebut kedua orang tua Lu Sayuan yang dia panggil paman dan bibi.
Benar-benar terpancing, Lu Shaoyuan lantas menanyakannya sehingga untuk sementara waktu Long Shu Baixing mulai menceritakan beberapa hal terkait kedua orang tua Lu Shaoyuan serta alasan mereka meninggalkannya yang katanya semua itu demi menjamin keselamatan Lu Shaoyuan sendiri. Tapi saat ini tampaknya kau melakukan lebih baik dari yang diharapkan. Jiwamu tampaknya semakin kuat dan mereka tampaknya tidak perlu mengkhawatirkanmu lagi, tambah Long Shu Baixing. Namun sayangnya setelah itu Lu Shaoyuan kembali bertanya apakah Long Shu Baixing menerima proposal yang sebelumnya dia ajukan. Bukankah aku sudah mengalihkan topiknya? Mengapa orang ini langsung membalikkannya lagi, pikir Long Shu Baixing yang benar-benar heran pada pemikiran Lu Shaoyuan. Adapun Lu Shaoyuan sendiri masih sempat-sempatnya dia terus memikirkan rencananya itu. Apalagi dia yakin hanya karena Long Shu Baixing mengenal kedua orang tuanya maka dia berada di pihaknya. Dengan segera dia mengangkat Long Shu Baixing yang semakin bingung. Namun mengabaikan semua itu dia langsung melemparnya tepat ke arah Xiao Tian. Melihat itu dengan segera Ziruyan berdiri menghalanginya. Setelah menangkapnya, mengabaikan terima kasih Long Shu Baixing, dia malah melemparnya kembali ke Lu Shaoyuan. Alhasil setelah itu mereka mulai melempar Long Shu Baixing ke sana kemari. Dan pertengkaran mereka menjadi semakin seru karena Long Shu Baixing yang tak mungkin diam saja ikut berpartisipasi. Hari yang tak terlupakan, pertempuran pertama dari 3 kaisar dimulai, ucap Xiao Tian dengan senyum bahagia di wajahnya. Dan dia juga memutuskan untuk mengabaikan ketiganya yang sedang bersenang-senang dan memilih pergi untuk melihat Yang Ming menyiapkan sarapan. Sementara itu di peternakan terlihat jelas sebelum menjalankan tugas, orang-orang ras Bloodstrike memulai apel pagi terlebih dahulu. Dan dilihat dari sikap mereka yang penuh semangat, itu berarti menandakan bahwa program Xiao Tian untuk mereformasi mereka sukses besar. Mengikuti ajaran Tuan Xiao, dandani diri dengan kebaikan, menghias diri dengan kebijakan, dan mengoreksi diri dengan keadilan. Sebelum sarapan kita bisa beristirahat, tapi ingatlah kalian apa yang harus kita lakukan, ucap salah satunya yang bertindak sebagai kapten. Dan menanggapi itu dengan penuh semangat semuanya menjawab, kerja keras, belajar keras, dan bekerja keras untuk berubah. Tanpa paksaan sedikit pun mereka pun mulai bekerja seperti menyekop kotoran ternak seolah-olah medan perang mereka sekarang adalah peternakan Xingyan. Tak butuh lama wali kota Xingyan datang membawa rombongan baru. Mereka yang baru saja datang melihat profesi baru rekan lama mereka pastinya memandangnya dengan ekspresi ngeri. Apakah kita harus melakukan hal itu juga? Jika demikian, aku lebih baik mati, pikir Zhan Wushuang, dan keterkejutan mereka bertambah setelah melihat wakil komandan yang sampai sejauh ini masih menjadi mainan para babi. Tidak perlu heran, wakil komandan Zhan Zuo pantas mendapatkan kehormatan seperti itu. Di awal dia memberikan kontribusi dan memberi Tuan Xiao informasi yang dia ketahui tentang ras Bloodstrike kita, ucap sang kapten peternakan yang pastinya membuat Zhan Wushuang kesal. Tak mungkin membiarkan Zhan Wushuang membuat kekacauan di peternakan. Kapten peternakan yang ternyata bernama Zhan Zizi segera menyuruh anggotanya untuk mendisiplinkannya, dan untuk kelompoknya akan kita sebut Bloodstrike generasi pertama. Dengan segera mereka menangkap Zhan Wushuang, padahal tangan mereka juga penuh dengan kotoran hewan ternak. Kemudian dengan penuh hormat, Zhan Zizi meminta izin pada sang wali kota untuk meminta perpanjangan waktu sarapan agar bisa memberikan pendidikan ideologis pada para pendatang baru.
Mendengar itu pastinya sang wali kota menyetujuinya, bahkan dia juga memuji kerja bagus Zhang Zizi. Jangan khawatir, aku akan memberitahumu dengan tepat seberapa besar kejahatan yang kamu lakukan di masa lalu, ucap Zhang Zizi yang membuat Zhang Wushuang hanya bisa berpikir bahwa Zhang Zizi tampaknya benar-benar sudah gila. Sementara itu, akhirnya sarapan yang disiapkan oleh Yang Ming telah siap. Long Xiudao yang baru saja kembali bisa merasakan aura ketiga permaisuri beda dari biasanya, membuatnya hanya bisa bertanya-tanya apakah mereka bertiga telah mengalami pertempuran. Mengesampingkan semua itu, sarapan pun akhirnya dimulai. Sehubungan dengan Long Shu Baixing, karena dia telah memulihkan ingatannya, Ziruyan lantas bertanya tentang tujuan dari Red Blood Strike, serta dia juga ingin Long Shu Baixing memberitahu mereka informasi yang mereka inginkan. Meskipun apa yang ditanyakan Ziruyan cukup serius, akan tetapi Long Shu Baixing sama sekali tak berpikir seperti itu dan tetap fokus pada makanannya. Kita bisa bicara sambil makan, jangan sia-siakan kerja keras Perdana Menteri Zhao, ucap Long Shu Baixing. Untuk pertanyaan pertama, Ziruyan menanyakan tentang kabar orang tua Lu Shayuan. Mendengar itu, Lu Shayuan sama sekali tak terkejut. Justru dia yakin bahwa alasan utamanya karena Ziruyan sendiri juga jelas ingin mengetahui kabar tentang orang tuanya, meskipun Ziruyan mengaku bahwa itu semua demi dirinya, seolah-olah dia mengerti isi pikirannya. Kalau begitu, dapatkah kau juga mengerti aku di malam hari? Aku ingin bersama kakak Xiao hanya berdua, ucap Lu Shayuan secara bisik-bisik yang malah memanfaatkannya, dan pastinya Ziruyan langsung menolaknya. Kembali ke masalah utama. Ketika Long Shu Baixing bertanya tentang apa yang ingin mereka ketahui, dengan segera Lu Shayuan berkata semuanya, khususnya tentang ingatannya yang menggambarkan keluarganya meninggal karena pertikaian. Mendengar itu, Long Shu Baixing lantas menjelaskannya, yang mana intinya pada dasarnya Lu Taotian dan Shu Xinshu memiliki 19 anak termasuk Lu Shayuan, dan hanya Lu Shayuan yang memiliki garis keturunan terlemah sejak lahir, potensi terkuat, kekuatan jiwa yang kuat, dan mudah menjadi gila. Oleh karena itu mereka semua memutuskan untuk memanjakannya sepanjang waktu karena takut setelah kejatuhan emosionalnya tubuhnya akan runtuh. 4 tahun yang lalu, medan perang Valen Flame Void sedang dalam krisis, jadi aku harus meminta bantuan keluarga iblis kerajaan suci. Aku menggunakan metode pewarisan darah sebagai syarat untuk membuat ayahmu menyetujui ekspedisi tersebut, tambah Long Shu Baixing, yang mana katanya juga orang tua, saudara, dan saudari Lu Shayuan telah bertekad untuk mati di medan perang untuk menyelamatkannya. Mereka bahkan mengorbankan darah mereka sendiri dan memadatkan tubuh mereka untuk bertindak sebagai musuhnya. Gampangnya, dengan kondisi bawaan Lu Shayuan, jika dia tahu keluarganya mati di medan perang, kondisi mentalnya pasti benar-benar akan hancur. Oleh karena itu, Shu Xinshu, yaitu ibu Lu Shayuan, membuat sebuah ilusi yang selama ini Lu Shayuan tahu, dan saat Lu Shayuan membunuh klon keluarganya, di saat itu juga metode pewarisan yang disebutkan Long Shu Baixing berlaku, yang mana mereka mewariskan garis keturunan mereka pada Lu Shayuan. Mendengar kebenarannya, pastinya Lu Shayuan benar-benar sangat terguncang. Tetapi untungnya saat ini dia tidak sendirian karena memiliki teman, saudari, atau bahkan rival yang pastinya adalah Ziruyan. Dan yang terpenting, dia juga memiliki suami yang sangat dia cintai. Sebelumnya itu sangat menyakitkan. Kepalaku bahkan bisa meledak kapan saja. Namun setelah mengenalmu, fenomena ini jarang terjadi, ucap Lu Shayuan. Bahkan setelah itu dia mulai bercanda dengan Ziruyan dan malah mentertawakan keluarganya karena mereka bertindak cukup gila dan bodoh.
Mereka tidak bodoh tapi sangat mencintaimu. Hargai emosi ini dengan baik. Bagaimanapun juga, kau dicintai oleh keluargamu, ucap Xiao Tian saat dia menyeka air mata Lu Shaoyuan. Bahkan Yu Er juga ikut berkata mencintainya, sehingga Lu Shaoyuan yang benar-benar senang langsung memeluk suaminya, sementara yang lain melihatnya dengan tatapan hangat, kecuali Longshu Baixing yang masih sibuk dengan makanannya. Karena penasaran, Lu Shaoyuan kembali bertanya apakah ayahnya dan juga yang lainnya telah kehilangan bagian dari garis keturunan mereka, yang langsung dijawab bahwa dampak dari metode pewarisan darah tidak akan besar. Tetapi pasukan Wuling sering bergerak. 2 tinju tidak sebanding dengan 4 tangan, dan kami telah menghadapi beberapa penyergap, tambah Longshu Baixing yang membuat Lu Shaoyuan kembali cemas akan keselamatan keluarganya. Menanggapi itu, Longshu Baixing kembali menjelaskan bahwa semuanya baik-baik saja karena krisis besar telah teratasi. Meskipun awalnya pasukan Wuling sudah berkumpul dan datang untuk menekan, tiba-tiba ada orang kuat tak dikenal bertarung melawan seseorang. Dampak dari pertarungan mereka membuat langit di atas medan perang Valen Flame Void tiba-tiba hancur dan mendarat tepat di atas pasukan Wuling. Bahkan turbulensi ruang yang dahsyat secara langsung mencabik-cabik puluhan ribu pasukan Wuling. Menurut situasi saat itu, mereka tampaknya sedang bertarung di area interlayer. Teriakan dan cacian dari orang yang kalah hampir menyebar ke seluruh medan perang, tambah Longshu Baixing yang ketika ditanya apa isi teriakannya, dia berkata, "Kamu bajingan, kau akan mati dengan mengenaskan." Begitu mendengar itu, Xiao Tian yang sedang asyik minum langsung tersedak karena pada kenyataannya orang yang diceritakan Longshu Baixing adalah dirinya, tepatnya sewaktu dia ada di reruntuhan naga suci dan berhadapan dengan Longshu Dao versi jahatnya. Longshu Baixing langsung meliriknya sehingga Xiao Tian sebisa mungkin bersikap normal. Adapun Longshu Dao yang juga tahu pastinya tak berniat mengungkapkannya. Dia pasti tidak pernah menyangka bahwa yang disebut orang kuat tak dikenal sebenarnya duduk bersamanya, pikirnya saat melihat ke arah Longshu Baixing. Melanjutkan penjelasannya, Longshu Baixing kembali menceritakan tentang alasan mengapa dia bisa sampai di tempat ini, yang katanya sewaktu dia hendak pergi ke aliansi 100 ras untuk meminta bantuan, dia disergap oleh musuh. Bahkan Lu Taotian yang sudah dia anggap paman ditangkap oleh musuh karena menyelamatkannya. Lu Shaoyuan kembali panik, namun dengan segera Longshu Baixing berkata bahwa saat ini ayah Lu Shaoyuan pasti baik-baik saja karena alasan ras Bloodstrike menculik Lu Taotian untuk mencari rahasianya, tepatnya energi iblisnya yang tak ada habisnya dan kekuatan bertarungnya menjadi semakin kuat saat dia bertarung. Tunggu sebentar, apakah barusan kau bilang bahwa orang yang ditangkap adalah ayah Lu Shaoyuan, Kaisar Agung Iblis Suci Lu Taotian, tambah Xiao Tian yang benar-benar terkejut. Namun ketika ditanya apakah ada masalah, dia hanya menjawab tidak ada masalah. Namun satu hal yang pasti, saat ini Xiao Tian benar-benar merasa putus asa karena akhirnya dia tahu bahwa pria yang bersumpah saudara dengannya ternyata adalah ayah mertua keduanya. Aku sudah memberitahu Longshu Dao dan Yang Ming di kapal perang tentang menyelamatkan orang dan menjadi saudara. Apakah sudah terlambat untuk membunuh mereka sekarang, pikir Xiao Tian, dan benar saja Longshu Dao dan Yang Ming yang mendengar itu sebisa mungkin berusaha menahan tawa. Apalagi mereka juga mulai membayangkan adegan di mana Xiao Tian memperkenalkan kakak angkatnya pada Lu Shaoyuan.
Setelah itu untuk sementara waktu mereka terus membicarakan tentang permasalahannya. Dari cerita itu juga Ziruyan menjadi semakin paham dengan sikap Lu Shaoyuan yang gemar bertarung yang ternyata itu diwariskan dari orang tuanya. Awalnya, Lu Shaoyuan menyarankan agar mereka mengambil inisiatif untuk mengirimnya pergi ke depan pintu masuk musuh agar dia bisa menyelamatkan ayahnya secara langsung. Akan tetapi, Long Xiu Baixing menolak gagasan tersebut dan meminta mereka untuk tidak impulsif dan membuat rencana setelah dia menghubungi aliansi 100 ras dan bala bantuan tiba. Tiba-tiba Long Xiudao ingat sesuatu dan itu sehubungan dengan ras iblis suci yang menjadi semakin kuat dan berani saat mereka bertarung. Dan itu ada kaitannya dengan teknik Sanhi Senji, salah satu keterampilan unik kaisar manusia. Cara kerjanya sendiri, Kaisar Agung Iblis Suci yaitu Lu Taotian mengikat dirinya dengan kerajaan Iblis Yuanxi dengan teknik Sanhi Senji sehingga semakin kuat kerajaan Iblis Yuanxi, semakin kuat juga ras Iblis Suci dan tentu saja semakin mereka bertarung semakin berani mereka. Mendengar itu pastinya yang lain hanya bisa terkejut. Apalagi kali ini kedua kerajaan yaitu kerajaan Iblis Yuanxi dan kekaisaran Yan Agung telah bergabung menjadi satu sehingga kemungkinan kerajaan Iblis Yuanxi dihancurkan terlalu kecil. Ditambah ada juga anomali spesial dan pastinya itu adalah Xiaotian. Akhirnya Ziruyan tahu niat orang tua Lu Shaoyuan yang berniat mewariskan seluruh kerajaan Iblis Yuanxi pada putri mereka meskipun caranya sendiri terbilang tidak normal. Dan yang terpenting, Ziruyan bersyukur karena mereka bertemu satu sama lain karena dia yakin dengan kepemimpinan Lu Shaoyuan dikhawatirkan ranah para penatua akan jatuh merosot sebelum pertempuran di medan perang Valen Flame Void berakhir. Mendengar itu, Lu Shaoyuan berusaha menyangkalnya, namun tuduhan Ziruyan bisa dikatakan bukanlah omong kosong karena kita sendiri tahu bahwa jika menyangkut urusan negara, Lu Shaoyuan benar-benar kurang bisa diandalkan, apalagi jika itu adalah hal-hal yang rumit dan memerlukan kerja keras otak. Jadi saat belajar bisakah kau lebih serius? Bahkan sekarang dalam dokumen yang aku terima ada juga urusan pemerintahan kerajaan Iblis Yuanxi. Apakah kau akan membuatku lelah sampai mati? Teriak Ziruyan memarahi Lu Shaoyuan. Selain itu, dokumen yang dimaksud ternyata sengaja dikirim oleh seorang punggawa kerajaan Iblis Yuanxi yang meminta bantuan pejabat Yan Agung khususnya Ziruyan sendiri untuk membantu Lu Shaoyuan dalam mengambil keputusan yang biasanya ditangani secara gegabah oleh Lu Shaoyuan. Karena penasaran, Yang Ming mencoba bertanya tentang satu keraguannya dan itu tentang rencana penjarahan takdir nasional di Gurun Tandus Selatan. Menanggapi itu, Long Xiu Baixing berkata bahwa pada kenyataannya Kaisar Iblis Suci memiliki niat baik terhadap keturunan Human Sovereign wilayah Tandus Selatan. Oleh karena itu, kedatangan Lu Shaoyuan sebelumnya beserta dua pihak lainnya yang katanya ingin menjarak keberuntungan nasional pasti telah direncanakan oleh seseorang, apalagi Long Xiu Baixing sendiri berkata bahwa ras Iblis Suci secara alami sangat dekat dengan keturunan Human Sovereign yang telah membangkitkan darah kaisar manusia ortodoks. Kemudian Yang Ming kembali bertanya, kenapa Yang Mulia Kaisar Iblis sangat dekat dengan Yang Mulia Kaisar Yan Agung? Apalagi sejak dahulu kala tidak ada catatan tentang semua itu. Bukannya Long Xiu Baixing, Long Xiudao lah yang berkata bahwa sebenarnya dahulu kala Kaisar muda kerajaan Iblis Lu menikahkan adik perempuannya dengan Human Sovereign sebagai istri keduanya. Disepakati bahwa nama belakang putra sulung adalah Lu dan ini adalah sumber dari garis keturunan Supreme Holy Demon. Oleh karena itu, dengan darah yang berasal dari asal yang sama, itulah sebabnya keduanya dekat.
Paman Lu juga menyebutkan bahwa dia dan keturunan Human Sovereign Zidisun adalah saudara angkat tambah Long Xiu Baixing, yang mana hal itu kembali membuat Xiao Tian tersedak karena dia sendiri berpikir karena dirinya telah membuat sumpah saudara dengan ayah mertua keduanya, secara otomatis dia juga menjadi saudara ayah mertua pertamanya yang membuat sumpah saudara dengan ayah mertua keduanya. Namun mengesampingkan semua itu, dibandingkan dengan Xiao Tian yang tampak cemas, Ziruyan dan Lu Shaoyuan benar-benar sangat terkejut karena mereka baru pertama kali mengetahuinya. Terus bercerita, Long Xiu Baixing semakin banyak mengungkapkan informasi dan terutama yang berhubungan dengan dinasti Yan Agung dan juga kerajaan iblis Yuanxi. Singkatnya, meskipun belum terbukti 100%, Lu Taotian mungkin adalah orang yang menyusun semua rencana sehubungan dengan wilayah Tandus Selatan. Bahkan dia sampai mengirim seseorang, dan itu Master Surgawi yang memimpin organisasi Xin Tianjian untuk mengawasi takdir negara di dinasti Yan Agung. Meskipun dari perkataan Yang Ming, Xin Tianjian yang dimaksud dibubarkan pada tahun kedua berdirinya negara, dan Master Surgawi tua menghilang entah kemana yang ternyata telah kembali ke kerajaan iblis Yuanxi. Selain masalah Xin Tianjian, hal-hal yang berhubungan dengan Kekaisaran Dongyan dan Pavilion Tianji ternyata itu juga disusun oleh Lu Taotian dengan tujuan menggunakan sumber daya dan upaya mereka untuk membantu Zidisun tumbuh dewasa, meskipun hasilnya sendiri tak sesuai yang diharapkan oleh Lu Taotian. Sangat disayangkan bahwa rencananya tidak dapat mengikuti perubahan. Jika Pangeran Xiao tidak membalikkan keadaan, Yang Mulia Zi dan Yang Mulia Lu pasti akan mati, ucap Yang Ming, yang membuat Long Xiu Baixing sedikit bingung sehingga dia pun sedikit menceritakan tentang tindakan kedua belah pihak yang menggunakan tungku perang untuk memurnikan pil. Pastinya Long Xiu Baixing benar-benar tak mengira hal semacam itu akan terjadi. Apalagi yang dia tahu, sebelum pergi ke medan perang, Lu Taotian telah mengirim sekelompok iblis ke Gurun Tandus Selatan untuk perlindungan rahasia. Mendengar itu, Xiao Tian langsung menyebut nama Zi Xinlian karena dia yakin Zi Xinlian lah yang telah menangani orang-orang yang dikirim oleh Lu Taotian. Oleh sebab itu, Kekaisaran Dongyan dan Pavilion Tianji berani mengambil tindakan karena mereka memiliki pendukung di belakang. Mendengar itu, Lu Shaoyuan lah yang kesal sampai-sampai dengan keras dia memukul pantat Ziruyan. Alhasil Ziruyan langsung balas memukulnya, meskipun pukulan seperti itu malah membuat Lu Shaoyuan senang, meskipun sedikit disayangkan itu tidak berasal dari suaminya. Sama seperti biasa, keduanya hendak memulai pertarungan. Tetapi kali ini Lu Shaoyuan menyarankan agar mereka melanjutkannya setelah kenyang. Tetapi baru saja mau makan, dia dikejutkan dengan hidangan di atas meja yang telah ludes dimakan oleh Long Xiu Baixing. Sialan, cepat ludahkan makanannya, teriak Lu Shaoyuan saat dia mencekik leher Long Xiu Baixing yang masih bersikap tenang. Adapun alasannya, karena menurutnya tindakannya adalah hal yang wajar mengingat di medan perang Valen Flame Void mereka dituntut untuk menyelesaikan makan dengan cepat. Untuk menghadapi musuh yang bisa menyerang kapan saja, makan sambil mengobrol adalah hal yang biasa, tambah Long Xiu Baixing yang membuat Lu Shaoyuan merasa bersimpati. Makanlah sesukamu, itu bukan masalah besar jika kita melewatkan waktu makan, ucap Lu Shaoyuan. Membicarakan tentang masalahnya, Ziruyan berkata bahwa hal terpenting sekarang adalah membantu Long Xiu Baixing mengirim pesan ke aliansi 100 ras untuk meminta bantuan.
Menanggapi itu, Long Xiu Baixing menjelaskan bahwa karena tempat ini terlalu jauh dari area inti aliansi, pertama-tama mereka harus membangun basis formasi dan memperkuat fluktuasi aura dari batu giok komunikasi untuk mengirim pesan. Mendengar itu, sambil melirik ke arah Xiao Tian, Long Xiudao dan Yang Ming berpikir bahwa hal semacam itu tak diperlukan karena nilai dari Xiao Tian sendiri lebih dari 1000 pasukan. Lucunya, ketika Xiao Tian melirik balik ke arah mereka malah berusaha menghindari tatapan matanya karena mereka sendiri tahu sang pangeran sedang mengisyaratkan yang mana jika berani mengeksposnya, mereka akan benar-benar dibunuh oleh sang pangeran. Awalnya Xiao Tian tak ingin ikut campur, namun melihat istrinya tampak kebingungan karena mereka tak tahu dasar dari formasinya, pada akhirnya dia pun sedikit mengirim sebuah kode pada Long Xiudao, sehingga setelahnya Long Xiudao mengatakan bahwa dia tahu dan bisa mencobanya. Tuan Xiao, apakah Anda benar-benar tidak akan bergerak? Pikir Long Xiudao yang secara diam-diam mengirim sinyal pada Xiao Tian yang langsung dijawab bahwa dirinya adalah seorang inspirasional yang akan menjadi sufferer sampai akhir. Singkat cerita, setelah itu Long Xiudao mulai membuat formasinya yang benar-benar sederhana karena bisa selesai dalam waktu singkat. Menggunakan kekuatan manifestasi roh naganya, dengan mudah Long Xiu Baixing bisa terhubung dengan aliansi 100 ras dan itu pemimpin aliansi yang dipanggil Su. Pemimpin aliansi Su, dapatkah Anda mendengarku dengan jelas? Tanya Long Xiu Baixing yang langsung mendapat jawaban jelas. Hanya dengan mendengar suaranya yang tampak berwibawa, Lu Shaiyuan menebak sang pemimpin sepertinya adalah seorang wanita yang sangat baik. Namun tak berselang lama, sebelum Long Xiu Baixing menjelaskan tentang situasinya, pemimpin aliansi Su langsung mengoceh. Apakah instruktur di sana mengganggumu? Apakah kau telah dianiaya? Sayang sekali aku tidak bisa berada di sisimu, tetapi kamu dapat memindahkan mereka yang mempersulitmu ke dalam void darah sehingga mereka dapat mati dengan kemuliaan, ucap pemimpin aliansi Su yang lebih terlihat seperti seorang ibu yang sangat protektif pada putrinya. Seketika semua orang hanya bisa membeku di tempat. Bahkan Lu Shaiyuan dan Ziruyan langsung bersembunyi di belakang Xiao Tian, dan tak lupa Lu Shaiyuan juga menarik kata-kata sebelumnya karena ternyata pemimpin aliansi Su adalah sosok yang sangat mengerikan yang mengucapkan kata-kata dingin dengan suara lembut. Mendengar itu, Long Xiu Baixing lantas menjelaskan bahwa pemimpin aliansi Su berubah seperti itu karena 3 bulan yang lalu Inspektur Liu yang bertugas mengangkut material di medan perang Valen Flame Void dengan sengaja menggelapkan uang untuk mempersulit keadaan. Dan Inspektur Liu malah tewas dalam pertarungan dan perbekalan yang disimpan di cincin ruang miliknya dirampas oleh musuh. Kembali ke topik utama, Long Xiu Baixing lantas menceritakan apa yang telah dia alami sehingga pemimpin aliansi Su yang telah memahami situasinya benar-benar akan mengirim bala bantuan. Tak lupa dia juga memperingati Long Xiu Baixing tentang bala bantuan yang mungkin agak tidak patuh. Jangan khawatir, aku tidak sendirian di sini. Kakak Zi dan kakak Lu adalah orang yang sangat baik dan dengan bantuan mereka banyak hal dapat dilakukan, ucap Long Xiu Baixing yang secara tidak sengaja mengakui bahwa dirinya telah menjadi saudari Ziruyan dan Lu Shaiyuan, yang artinya dia bergabung ke kelompok istri Xiao Tian. Sadar akan tindakan cerobohnya, sebelum pemimpin aliansi Su mulai menceramahinya, Long Xiu Baixing segera memutus sambungannya sehingga setelah itu mereka hanya tinggal menunggu bala bantuan datang dan pergi ke medan perang Valen Flame Void.
Aku sangat menantikan untuk melihat ibu, ayah, saudara, dan saudari, ucap Lu Sayuan penuh semangat. Apalagi dia benar-benar ingin memberikan pelajaran pada yang lainnya yang telah membodohinya. Sementara itu di ruang void ada sebuah kapal besar yang sedang melintas. Kapal tersebut membawa 4 sosok yang ternyata mereka adalah anggota keluarga Ziruyan, tepatnya ayah, ibu, kakek, dan juga nenek Ziruyan. Mereka terlihat sedang membicarakan beberapa hal termasuk kelegaan mereka karena berhasil melarikan diri dari keluarga Su yang bisa dibilang telah rusak parah. Namun yang pasti saat ini mereka sedang menuju ke wilayah Gurun Tandus Selatan, tepatnya ke tempat di mana dinasti Yan Agung sebelumnya berada. Aku tak tahu apa yang terjadi pada keluarga Shu. Hal semacam itu biarkan keluarga Shu sakit kepala. Sekarang aku hanya ingin kembali ke Gurun Selatan dan menemukan putriku. Selain itu cari tahu bagaimana kedua putraku meninggal, ucap Shuruyan yang pastinya benar-benar sangat mengkhawatirkan putrinya. Apalagi setelah kedua putranya meninggal, pastinya semua perhatian musuh langsung tertuju pada putrinya. Tak terasa setengah bulan telah berlalu dan mereka akhirnya sampai di tempat tujuan. Namun alangkah keterkejutnya mereka setelah melihat kondisi Gurun Tandus Selatan atau tepatnya bekas wilayah Tandus Selatan yang benar-benar kacau balau. Sepertinya tidak ada yang salah dengan apa yang kau bicarakan di atas kapal perang. Sepertinya ada eksistensi yang sangat kuat mengambil tindakan dan mengambil cucu bayiku. Bahkan sampai dinasti Yan Agung dirampas bersama, ucap sang nenek yang bernama Liu Guixiang. Untuk sementara waktu, mereka terus berspekulasi tentang dalang di balik semua itu. Bahkan mereka sempat berpikir, apakah mungkin pelakunya adalah para leluhur keluarga Shu, meskipun pada akhirnya tebakan tersebut dikesampingkan karena sang kakek yaitu Shu Fugui tahu bahwa dengan kekuatan yang dimiliki leluhur keluarga Shu, mustahil bagi mereka melakukannya, apalagi sampai mengambil seluruh wilayah Gurun Selatan. Aku yakin musuh yang mengambil cucu yang baik mungkin sangat kuat hingga tak terbayangkan, tambah Shu Fugui, dan setelah itu mereka memutuskan untuk turun terlebih dahulu. Setelah mendarat, mereka disambut dengan kota kosong yang penuh dengan mayat dari orang-orang barbar. Bahkan ada satu orang yang mungkin sang pemimpin yang mati sambil berdiri dengan kristal besar yang menancap menembus dadanya. Bukankah metode ini sama persis seperti orang yang menyerangmu di Gurun Selatan saat itu? Tanya Shuruyan pada suaminya yang ternyata memang sama. Karena penasaran, Liu Guixiang juga ikut menanyakannya sehingga Shuruyan sedikit menceritakannya yang mana intinya cara mereka mati karena jiwa mereka tersedot hingga kering. Bisakah kalian mengidentifikasinya? Tentang musuh itu, apakah kalian menemukan sesuatu yang istimewa? Tanya kembali Shu Fugui yang sayangnya keduanya tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Tetapi Zidishun sendiri bisa melihat bahwa di bawah kerudung kepala lawan memiliki tanduk emas. Kembali lagi ke alam iblis suci. Di ruang kerja, Ziruyan terlihat sedang sibuk mengurus beberapa dokumen. Bukannya belajar agar bisa membantu, dengan damainya Lu Sayuan malah asyik tertidur, yang mana hal itu pastinya membuat Ziruyan kesal. Lu Sayuan, kapan aku tidak perlu membantumu lagi memperbaiki memorial kerajaan iblis Yuan Shimu, teriak kesal Ziruyan. Bahkan dia sampai menyuruh Lu Sayuan untuk mencontoh Long Xiu Baixing yang terlihat sangat handal dan juga serius dalam mengurus urusannya sendiri. Tiba-tiba salah satu bawahan Lu Sayuan yaitu Lao Er datang untuk mengabarkan bahwa sekelompok orang yang mengaku sebagai bala bantuan yang mulia Long Xiu Baixing telah datang. Namun masalahnya Lao Er sendiri merasa ada yang aneh dengan mereka.
Xiao Tian yang penasaran lantas bertanya apakah mereka mengambil kesempatan untuk membuat masalah. Namun hal aneh yang dimaksud ternyata karena bala bantuan yang datang lebih mirip seperti sekelompok pengungsi. Mendengar itu, Long Xiu Baixing pastinya sangat marah karena para petugas telah berani melanggar perintah pemimpin aliansi dan menggunakan pengungsi sebagai tentara untuk membodohi dirinya. Sehingga dia pun segera pergi mengeceknya yang juga diikuti oleh yang lainnya. Benar saja, setelah sampai di titik kumpul, yang dikirim ternyata hanya orang-orang lemah, sakit, dan cacat. Dan orang yang membawa mereka adalah seorang pria bernama Jia Benya, garis pertahanan kedua penjaga wilayah pegunungan Xuanfu. Kenapa baru datang? Terburu-buru meminta bantuan, aku telah membawa orang tetapi aku harus menunggu. Sungguh menyebalkan, ucap Jia Benya yang benar-benar sikapnya sangat angkuh. Bahkan dia sempat berniat menceramahi Long Xiu Baixing namun segera mengurungkannya dan memutuskan untuk segera kembali. Melihat itu, Long Xiu Baixing yang sudah tak bisa menahan amarahnya lagi segera melepaskan beberapa serangan untuk menghentikannya. Kemudian dia mulai mengungkapkan kekesalannya terhadap Jia Benya yang telah mengirim bala bantuan secara asal-asalan. Meskipun ditegur, dengan pedenya Jia Benya malah menjawab bahwa para prajurit yang dia bawa adalah pasukan terbaik yang bisa dia kerahkan, sehingga Long Xiu Baixing yang awalnya sudah kesal menjadi semakin kesal. Benar-benar tak tahu diri, masih saja Jia Benya bersikap santai seolah-olah dia sama sekali tak bersalah. Bahkan dia sampai mengungkapkan tidak kepeduliannya terhadap urusan Long Xiu Baixing yang hidup matinya katanya tak ada hubungannya dengannya. Jika kau merasa masih marah dengan keluhan tersebut, kau juga bisa melakukan sesuatu padaku atau bahkan membunuhku. Bagaimanapun juga, kau adalah teman dekat pemimpin Shu, tambah Jia Benya yang malah menantang Long Xiu Baixing. Meskipun ingin menghajarnya, sebisa mungkin Long Xiu Baixing akhirnya berusaha menahan amarahnya karena dia benar-benar tak ingin melibatkan pemimpin aliansi Shu. Sama-sama tak tahan dengan sikap sombong Jia Benya, Lu Sayuan yang ikut kesal ingin segera maju dan menghajarnya. Tetapi untungnya dia segera ditahan oleh Ziruyan karena dia tahu Jia Benya sedang berusaha memprovokasi mereka. Pada akhirnya mereka hanya bisa membiarkan Jia Benya pergi, yang membuat mereka sangat frustasi karena meskipun mereka ingin memberikan pelajaran pada Jia Benya, tetapi mereka tak bisa melakukannya hanya karena aturan yang ditetapkan oleh aliansi. Satu-satunya cara untuk memecahkan situasi sekarang adalah memastikan bahwa medan perang Valen Flame Void tidak jatuh dan menunda waktu. Dengan begitu kita bisa menyeret mereka ke pemimpin aliansi Shu dan jatuhkan mereka sesuai aturan, ucap Ziruyan. Entah mengapa Xiao Tian yang dari awal diam tiba-tiba kesal sehingga setelah itu dia meminta izin pada istrinya karena dia berniat pergi bersama Long Xiudao untuk melihat apakah Jia Benya telah memasang jebakan di medan perang Valen Flame Void. Kalian tunggu saja aku kembali, tambah Xiao Tian. Oke semua, mungkin cukup sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.